An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Akhrajahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Hadis ini riwayat Bukhari. Kita lihat footnote nomor 1, situ ada tulisannya yunsa'u dalam hadis, wa an yunsa'a atau yunsa'u lahu, yaitu artinya ditunda atau diperpanjang. Atharuhu dikatakan fi atharihi, artinya adalah ajalnya. Makna hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi berkah umurnya dengan taufiknya kepada yang taat dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat dan menjaganya dari hal yang sia-sia, sehingga setelah ia meninggal tetap disebut-sebut dengan baik, juga seakan-akan ia tidak meninggal. Secara global, taufik yang ia terima, taufik artinya Allah memberikan dia peluang dan kesempatan. Yang ia terima adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya, sedekah jariyah dan keturunan yang saleh. Kita masuk ke faedah daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, adanya penyebutan fadilah silaturahim. Bagaimana seseorang muslim peduli dengan rahimnya. Dan rahim sudah saya bilang yang punya hubungan kerabat. Ada kerabat dalam Islam yang kerabat ini mutlak, langsung jadi kerabat kita, mau atau enggak mau. Seperti kedua orang tua, anak, saudara kandung, paman, tante, ini mau enggak mau. Kita lahir, sudah langsung kerabat, otomatis. Maka ini namanya kerabat mutlak. Pastilah jadi kerabat kita. Dan ini ada hak rahim mereka, ada hak rahim. Kemudian ada yang menjadi rahim kita kerabat itu karena kejadian. Misal pernikahan, istri atau suami tiba-tiba menjadi rahim kita atau kerabat kita. Begitu pula seluruh rahimnya keluarga kita. Misal seluruh rahim istri, seluruh rahim suami. Tiba-tiba terjalin hubungan kerabat. Seperti antara kita dengan ipar misalnya, antara kita dengan mertua. Karena kalau menikah dua orang, maka secara otomatis yang ini punya rahim, yang ini punya rahim. Ini punya kerabat, ini punya kerabat. Maka jadi tambah banyak kerabatnya. Juga contoh yang lain, selain daripada ini karena kejadian. Terjadinya kerabat karena adanya kejadian. Pertama tadi pernikahan, yang kedua juga karena susuan. Jadi bisa saja orang karena disusui oleh seorang ibu, maka akhirnya dia punya hubungan kerabat sama orang itu. Karena susuan berlaku padanya apa yang berlaku pada nasab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua yang berlaku pada nasab berlaku pada susuan. Maksudnya tidak boleh menikah. Dan ini semua adalah rahim. Nah, siapa di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang mengunjungi mereka ke rumahnya, atau kita menjenguknya pada saat sakit, atau kita mendahulukan mereka dalam memberi nasihat atau bantuan materi, maka dia akan masuk dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan atau diluaskan, artinya rezeki yang sudah ada Allah berkahi, lebih dibukakan lagi, dan dipanjangkan umurnya. Sudah dijelaskan tadi di footnote nomor 1, maksudnya dipanjangkan berkah hidupnya, dipanjangkan berkah hidupnya. Jadi misal si A umur 70 tahun suka silaturahim, si B umur 70 tahun tidak pernah silaturahim, nggak pernah mau tahu kerabatnya. Apakah mereka sakit, mereka meninggal, mereka butuh, dia nggak mau tahu. Nggak ada hubungan sama sekali. Bahkan seringkali kalau didatangi di rumah tidak bisa ditemui, segala macam hal. Maka kalau kita temukan si A suka silaturahim 70 tahun dan si B 70 tahun juga tidak pernah silaturahim, kita temukan si A akan banyak sekali manfaat dalam hidupnya yang Allah berikan keberkahan. Misal tadi disebutkan di footnote, dia punya amal jariah. Allah mudahkan dia bangun masjid, rumah anak yatim, atau Allah karuniakan dia anak-anak yang soleh yang akhirnya
menjadi penyebab bertambahnya pahalanya pada hari kiamat. Jadi faedah dari hadis ini sangat besar sekali. Bagaimana seseorang hanya dengan melanjutkan silaturahimnya, maka akan diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya. Oleh karena itu ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, Bapak Ibu sekalian, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan kalian silaturahim. Jadi kita harus tahu siapa nenek kita, siapa kakek kita, bersaudara berapa orang, menikah dengan siapa saja. Karena semua yang punya hubungan seperti ini, punya hak dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Siapapun mereka, kalau kita tahu ternyata ini cucu juga dari saudara nenek saya, atau saudari nenek saya misalnya. Jadi nenek kita sama nenek dia bersaudara. Ya, kemudian meluaslah, melebar, mungkin beda kota, beda negara, lalu kemudian kita tahu ternyata kita ketemu dengan di jalur nasab kakek yang kesekian, itu ada rahimnya. Makanya seorang sahabat pernah membawa sekantong dirham dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya musadaqahkan. Ada seseorang punya hubungan kerabat sama saya, rahim, yang satu tidak ada. Mana yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala rahimnya.